Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat Bapak Padrison. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada Zoom siang hari ini. Baik, halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 7 mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu fenomena judi online. Nah, seperti yang kita ketahui ini teman-teman, merupakan perkembangan yang dimana pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan kemudahan akses internet membuat judi online mudah diakses oleh masyarakat. Bentar izin, teman. Nah, fenomena maraknya terjadinya judi online ini di kalangan generasi Z belakangan ini menjadi isu yang cukup meresahkan nih, sekaligus menarik untuk dikaji. Di tengah-tengah perkembangan teknologi yang digital semakin pesat, berbagai platform hiburan bermunculan dengan akses yang begitu mudah, termasuk praktik perjudian yang dikemas secara modern dan menarik. Kondisi ini tentunya membuat sebagian anak muda mulai menganggap judi online itu sebagai hal yang lumrah, bahkan sebagai alternatif untuk mendapatkan uang secara instan. Nah, jadi yang sering dilupakan oleh Gen Z ini itu ada di Gen Z ini merupakan lagi ada di fase yang rentan. Banyak yang belum punya penghasilan tetap, tetapi udah terpapar gaya hidup digital yang serba ada atau serba instan. Nah, judi online ini menjual harapan yang instan, cuan cepat tanpa usaha. Nah, padahal realitanya kan zong nih teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin Gen Z zaman sekarang ini, kita sering banget nih bangga sama image-nya yang melek akan teknologinya, kritisnya, dan adaptifnya. Tapi ironisnya di sisi lain, kita juga lagi ngadepin realita yang cukup gelap. Maraknya judi online yang nyeretnya banyak anak muda ke lingkaran pinjaman online atau alias pinjol, dan akhirnya terlilit hutang. Nah, oleh karena itu penting nih sebelumnya untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang melatar belakangi fenomena ini, serta dampaknya terhadap kehidupan generasi muda. Nah, tentunya jadi pertanyaan ini teman-teman, sebenarnya sebenarnya ini salah siapa? Apakah pemerintah gagal menyampaikan bahayanya judi online atau justru penegakan hukumnya yang lemah? Nah, untuk membahas terkait dengan isu kita pada siang hari ini, tentunya saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya juga ada tiga narasumber yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Nah, untuk membantu menjelaskan bagaimana terkait isu yang lagi hangatnya dan bagaimana pandangan mereka terhadap isu ini gitu. Nah, baik mungkin langsung saja pada narasumber yang pertama itu terkait dengan bagaimana sih pandangan perspektif terkait permasalahan ini gitu kan. Nah, silakan untuk narasumber pertama, silakan untuk disampaikan pandangannya gimana. Baik, terima kasih moderator. Maraknya judi online di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemain judi online termasuk dari kalangan generasi muda. Tidak hanya berdampak pada individu, judi online juga menimbulkan masalah sosial yang lebih luas seperti konflik keluarga, kerugian ekonomi, hingga meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya dalam perspektif kebijakan publiknya, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang melarang aktivitas judi online ini. Dikarenakan judi online dilarang melalui KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, meskipun aturan telah tersedia, praktik judi online masih terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi pada efektivitas pelaksanaannya. Sekian, moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang pertama. Jadi meskipun aturannya itu sudah ada, judi online atau praktik judi online masih tetap berkembang. Lalu sebenarnya apa saja nih kendala dalam penegakan kebijakan tersebut? Mungkin kepada narasumber yang kedua bisa diberikan pandangannya. Baik, terima kasih kepada moderator Gilang. Menurut pandangan saya, penegakan hukum terhadap judi online memang masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya keterbatasan teknologi dalam melacak pelaku, kurangnya koordinasi antara lembaga, serta mudahnya munculnya situs judi online baru setelah dilakukan beberapa pemblokiran di instansi internet. Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya literasi digital di masyarakat juga turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam judi online ini. Di sisi lain, pentingnya komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai bahayanya judi online. Namun, dalam praktiknya, komunikasi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Banyaknya masyarakat yang belum memahami risiko judi online ini secara menyeluruh, sehingga masih banyak menganggap aktivitas tersebut sebagai hiburan atau cara cepat untuk mendapatkan uang secara instan. Selain itu, komunikasi kebijakan, advokasi kebijakan juga menjadi faktor penting karena advokasi dapat dilakukan oleh mahasiswa, media, organisasi masyarakat, dan lembaga masyarakat untuk mendorong pemerintah memperketat pengawasan serta memperkuat pemblokiran situs judi online ini. Baik, terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang kedua. Menarik sekali nih teman-teman. Jadi mungkin selain adanya penegakan hukum, komunikasi dan advokasi juga sangat penting dalam menangani judi online ini. Nah, mungkin banyak juga nih dari kejadian yang ada di lapangan, banyaknya fakta-fakta yang terjadi, yang banyaknya generasi Z itu ketika ada waktu itu kejadian kan ada generasi Z ini yang tertangkap nih teman-teman, yang contohnya ya seperti ada waktu itu di sebuah kafe atau coffee shop itu tertangkaplah mereka sedang main slot gitu teman-teman. Nah, yang mereka cuman bermodalkan 50.000 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi mungkin juga ada aturan yang mengatur nih teman-teman. Jadi ketangkaplah nih generasi Z ini gitu kan. Nah, si A inilah anggaplah kita ngomong si A ini kan gitu kan. Nah, ketangkap lah. Jadi yang awalnya modalnya cuma 50.000 ya kena denda lah jadinya. Ada yang puluhan juta nih teman-teman. Nah, itu kan sebagai contoh nyata yang sangat merugikan nih untuk generasi Z gitu kan. Ya, zaman sekarang nggak ada nih yang cuma instan. Ya harus ada usahanya juga nih. Nah, mungkin selanjutnya siapa sih aktor yang terlibat dalam fenomena judi online ini? Nah, cobalah diberi pandangan nih kepada Syahda sebagai narasumber ketiga. Gimana pandangannya? Baik, halo semuanya, terima kasih ya moderator. Di sini saya akan menjelaskan siapa aja sih aktor yang terlibat dalam hal yang sedang kita bahas. Jadi karena kita sedang pembahasan mengenai judi online ya, Gilang. Tadi juga sudah dijelaskan sama Gilang bagaimana orang-orang yang sudah terkena oleh dampak dari judi online tersebut. Nah, di sini aku akan menjelaskan siapa aja sih aktor yang terlibat dalam permasalahan ini. Nah, jadi aktor yang terlibat itu sangat banyak teman-teman semuanya dari berbagai sektor. Nah, jika dari pihak pemerintah dan penegak hukum, itu ada dari Polri, Kominfo, Kementerian Hukum, dan HAM. Dan juga ada kejaksaan, pengadilan, serta pemerintah daerah yang berperan dalam regulasi, penegakan hukum, dan juga sosialisasi. Nah, itu kan tadi di bagian pemerintah ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan dari sektor ekonomi dan teknologi. Nah, di sini terdapat perbankan dan dompet digital sebagai jalur transaksi, platform media sosial sebagai tempat promosi, serta provider internet sebagai penyedia aksesnya. Selanjutnya di sini ada juga dari sisi masyarakat.
kayak bandar atau operator judi online, influencer yang mempromosikan, dan pemain judi online, serta keluarga yang juga ikut terdampak dari permasalahan ini. Selain itu, terdapat juga aktor advokasi seperti mahasiswa, akademisi, media massa, dan juga organisasi yang berperan dalam edukasi serta mendorong kebijakan yang lebih tegas. Nah, kalau kita ngebahas dampak nih teman-teman semua, dampak dari judi online itu sangat luas, mulai dari konflik keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga meningkatnya kriminalitas. Bahkan banyak generasi muda yang terjerat pinjaman online akibat kecanduan judi. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa penanganan judi online itu membutuhkan kerjasama lintas sektor agar untuk penanganan itu bisa lebih efektif. Oke, mungkin sekian pandangan aku nih, Gilang. Mungkin aku kembalikan lagi kepada Gilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Syahda. Menarik sekali nih teman-teman. Mungkin dari kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua pun mungkin terlibat nih untuk main judi online nih gitu kan. Nah, terutama ya di kalangan generasi Z ini yang banyak nih yang menjadi korban atau pelaku nih untuk bermain judi online untuk dapat duit dengan cara yang cepat. Nah, mungkin ada faktor nih menurut Gilang nih, ada faktor mungkin yang membuat generasi Z ini mungkin faktor mereka melakukan judi online ini mungkin untuk gaya hidupnya gitu loh. Nah, mungkin faktor gaya hidupnya yang hedon punya peran besar dalam mendorong maraknya judi online di kalangan generasi Z di era sekarang ini gitu. Nah, banyak anak muda yang terpapar standar hidup serba bawah lewat media sosial, mulai dari flexing, barang branded, liburan mewah, sampai gaya hidup yang terlihat instan dan menyenangkan. Nah, ikut tekanan ini untuk ikut terlihat sukses. Ini kadang bikin sebagian orang pengen dapat cepat uang tanpa proses yang panjang. Nah, jadi judi online ini sering dianggap sebagai jalan pintas buat memenuhi gaya hidup tersebut gitu loh. Nah, masalahnya pola pikir hedon ini sering nggak dibarengi dengan perencanaan finansial yang matang. Jadi bukan cuma soal pengen senang-senang, tapi juga soal validasi sosial, pengen diakui, dianggap keren, dan atau mungkin nggak mau ketinggalan tren gitu loh. Nah, akhirnya ketika ekspektasi tinggi ketemu dengan cara instan seperti judi, risikonya jadi makin besar. Jadi bisa dibilang gaya hidup hedon bukan satu-satunya sih penyebab, tapi jadi salah satu faktor pendorong gaya yang cukup kuat dalam fenomena ini gitu loh. Nah, mungkin dari podcast kali ini itu aja yang bisa disampaikan nih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.